Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 topik utama kami hari ini. Aksi unjuk rasa perangkat desa di Konawe berakhir ricuh. Kartu Indonesia Sehat tidak aktif, seorang pasien DBD batal dirujuk. Seorang buruh bangunan cabuli anak di bawah umur dengan iming-iming janji manis. J alias A, seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ini, hanya bisa tertunduk malu setelah ditangkap petugas Polsek Wasia Kendari pada Rabu pagi. Dia ditangkap usai dilaporkan karena telah melakukan pencabulan anak di bawah umur yang masih berusia 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menjalankan aksinya dengan mengiming-imingi korban akan bertanggung jawab agar mau menuruti aksi bejatnya. Pelaku juga sudah 4 kali mencabuli korban di 2 tempat berbeda, yakni rumah kos milik pelaku dan rumah kos saudara sepupunya. Kapolsek Wasia AKP Slamet Bundiono menjelaskan, aksi bejat tersangka terungkap setelah korban mengaku dan menceritakan perbuatan pelaku pada keluarga dan keluarga korban yang tidak terima, lalu melaporkan kejadian itu ke polisi. Si korban mereka pertama kenalan, ya. Mereka pertama kenalan, kemudian diajak jalan-jalan. Pada saat diajak jalan-jalan itulah singgah di salah satu rumah kos. Di rumah kosnya sepupunya tersangka. Kemudian dengan janji-janji yang akan bertanggung jawab, disitulah peristiwa itu terjadi. Berapa kali mulai, Pak? Untuk di TKP pertama di rumah kosnya sepupunya tersangka itu dilakukan 2 kali. Terus di malam yang sama, kemudian bergeser ke rumah kosnya tersangka dan di situ melakukan 2 kali. Kemudian awal mula perkenalannya dan diiming-imingi apa ini korban ini? Jadi iming-imingan ya dia bertanggung jawab. Atas perlakuan itu dia akan bertanggung jawab. Perkenalannya lewat mana? Perkenalannya lewat face to face. Pasal misalkan? Pasal yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 81 ayat 1 ayat 2 Yunto pasal 76 huruf D, ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2 junto pasal 76 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kendari. Beginilah suasana sidak di salah satu perusahaan tambang yang berada di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Alat berat yang beroperasi ini adalah milik perusahaan PT Citra Selika Malawa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP melakukan pengecekan dokumen di perusahaan ini karena diduga perusahaan tersebut beroperasi tanpa mengantongi izin. Saat melakukan pengecekan dokumen, pihak perusahaan belum bisa menunjukkan dokumen yang diminta oleh pihak PTSP. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen izin eksplorasi. Dengan alasan dokumen yang diminta keberadaannya berada di kantornya di Kota Kendari. Surat yang ditembuskan oleh DPM PTSP Provinsi terkait penundaan permintaan
Pihak PT SP mengaku akan rutin melakukan pengecekan dokumen perusahaan tambang di Kolaka Utara. Hal ini dilakukan karena adanya aduan masyarakat dengan perusahaan tambang yang beroperasi secara ilegal. Tim Liputan melaporkan dari Kolaka Utara. Sistem resi gudang atau SRG merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa memerlukan jaminan. Sistem ini juga dapat meningkatkan kredit pembiayaan kepada nelayan dan petani. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak Sulawesi Tenggara, Usman Aditoria mengungkapkan, 5 gudang SRG yang telah dibangun itu tersebar di sejumlah daerah seperti Wakatobi dan Konawe. Sudah terbangun 5 gudang. Itu di Wakatobi ada 1 gudang untuk persiapan rumput laut. Kalau di Kolaka itu ada gudang 1 untuk persiapan coklat. Konawe Selatan itu ada 2. Itu juga rencana kemarin sudah ada siap pengelolanya, tapi berhubung ada masalah manajemen mungkin sampai belum terlaksana. Itu coklat juga, kakao itu rencana itu kan KKI yang sebagai pengelola. Yang jalan sekarang yang sudah diresmikan bulan kemarin itu di Konawe. Itu sudah untuk gabah dan sudah terjadi transaksi kan itu 70% dari 75 juta itu yang punya pembayaran daripada nilai agunan yang diberikan. Jadi sekarang petani sudah tidak perlu lewat tengkulak. Mereka bisa dengan segera mencairkan dana dengan mengagunkan mereka punya beras. Keberadaan SRG diharapkan mampu meminimalisir keberadaan tengkulak atau rentenir yang dapat merugikan petani, hingga kesejahteraan petani dan nelayan dapat meningkat. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Natalia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Ma'aripo.